Oke, halo semuanya. Ini adalah video pertama di channel yang baru. Aslinya bukan channel baru sih ini. Channel lama gitu, cuma kadang sering dibuat ngupload video, cuma satu video, dua video terus dihapus lagi karena kayaknya ndak cocok dengan konsepnya atau kok kayaknya kurang pas ya gitu. Dan sekarang ini mencoba untuk kembali dihidupkan gitu ya. Aku mencoba menghidupkan channel ini lagi. Kali ini untuk lebih kontennya lebih spesifik membahas tentang Inter Milan karena hanya itu klub bola yang aku ikuti ya. Lumayan mengikuti, maksudnya kalau klub lain ya jarang, tidak terlalu mengupdate beritanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa lebih konsisten untuk membahas hanya Inter Milan, klub favorit. Kalau yang lainnya kan cuma ya gitulah. Oke, itu untuk mukodimahnya. Kok mukodimah? Kita langsung saja masuk ke berita. Ya paling yang dibahas cuma berita-berita saja sih, tidak yang lain. Berita kali ini, berita pertama ada ulasan dari media Italia mengenai gaya taktik Christian Chivu yang dianggap masih dibayang-bayangi oleh Simone Inzaghi. Media Italia, Christian Chivu masih dihantui taktik Simone Inzaghi. Inter Milan berhasil mengalahkan Cagliari dengan skor 2-0. Namun, media Italia menilai bayangan taktik Simone Inzaghi masih menghantui taktik Christian Chivu. Inter Milan berhasil pulang dari Sardinia dengan raihan 3 poin penuh setelah mengalahkan Cagliari. Namun La Gazzetta dello Sport memperingatkan agar tetap berhati-hati dalam menilai tim asuhan Christian Chivu. Dalam tulisannya, media yang berbasis di Milan tersebut menuliskan headline tanpa sanjungan berlebihan, tetapi dengan metode Inter kembali bergerak menuju posisi atas klasemen. Meski hasil tersebut memperpanjang catatan kemenangan Inter, kekhawatiran tetap ada, terutama soal ketidakmampuan tim untuk mengakhiri pertandingan lebih cepat dan membuat skor menjadi lebih telak. Kesulitan tim untuk menutup laga adalah kemungkinan harga yang harus dibayarkan untuk transisi dari pelatih lama ke pelatih baru. Ini dinilai sebagai efek pergantian pelatih yang mau tidak mau harus diterima semua pihak. Inter di bawah Chivu digambarkan sebagai proyek yang sedang berjalan karena masih ada bayangan. Tim ini masih terjebak di antara sisa-sisa gaya Simone Inzaghi dan dorongan baru untuk permainan yang lebih agresif dan vertikal. Surat kabar tersebut menyoroti bahwa gol pembuka Lautaro berasal dari umpan silang Alessandro Bastoni yang merupakan jejak Inzaghi. Artinya, pola serangan itu sangat lekat dengan pelatih sebelumnya. Sementara itu, pergantian cepat yang dilakukan oleh Chivu terhadap pemain yang mendapat kartu kuning seperti Carlos Augusto dan Nicolo Barella menggemakan kebiasaan dari rezim pelatih sebelumnya. Itu adalah bagian dari gaya Inzaghi. Gitu, kalau menurutku ya memang betul sih masih ada jejak-jejak dari pelatih sebelumnya gitu kan. Yaitu misalnya kayak pola serangan itu tadi, kemudian sering pass back, bola sudah dibawa ke depan, peluang untuk menyerang tiba-tiba pass back lagi, kayak masih takut-takut kehilangan bola gitu. Dan gaya itu kan gaya Inzaghi. Kalau gaya Inzaghi yang positif sih menurutku ndak perlu diubah, kayak ya itu kayak umpan dari Bastoni, kayak gitu ya ndak usah diubah karena itu kan berdampak baik bagi tim. Terlalu sering pass back itu loh yang sering harus diganti gitu kan, harus dikurangi maksudnya gitu. Kalau apa ya, karena itu gimana ya, pemain-pemain yang dimiliki oleh Christian Chivu itu kan mayoritas itu pemain warisan dari Inzaghi yang sudah lama. Itu kan lebih dari sekitar 4 musim lah sudah terbiasa dengan taktik itu. Jadi kalau diubah secara frontal dalam waktu yang singkat itu pasti akan susah gitu. Jadi ya mau gimana lagi ya, mungkin harus menyesuaikan gitu sih Christian Chivu. Apalagi pemain-pemain yang datang pun itu beberapa adalah pemain permintaan Inzaghi kayak Luis Henrique, kemudian Petar Sucic, itu kan datang atas permintaan Inzaghi. Pemain yang datang ketika Chivu sudah masuk ke Inter adalah si Yohan Boni dari Parma itu ya. Sebenarnya ada sih Lukman, Leoni itu juga diinginkan oleh Chivu tapi kan gagal didapatkan karena ya mungkin tidak ada duitnya atau tidak ada kecocokan harga begitu ya. Jadi untuk mengubah taktik kayaknya agak terlalu
susah kalau langsung sekaligus. Ya mudah-mudahan musim depan lah bisa lebih baik. Itu kalau Gifu tidak keburu dipecat. Kalau menurutku sih enggak lah. Untuk apa memecat pelatih gitu kan, kayak tim yang lain saja sukanya memecat pelatih. Berilah kesempatan satu musim ini dan musim depan untuk si Christian Gifu gitu ya. Oke, itu tadi berita pertama ulasan dari La Gazzetta dello Sport. Sekarang kita ke berita berikutnya, yaitu besok dini hari ya kan, Inter Milan akan menghadapi Slavia Praha di Liga Champions. Ini adalah match day kedua dari fase Liga itu ya. Mudah-mudahan bisa menang lah. Prediksi Inter Milan vs Slavia Praha 1 Oktober 2025. Inter Milan dan Slavia Praha akan berjumpa pada matchday 2 League Phase Liga Champions 2025 sampai 2026. Pertandingan fase Liga UCL atau UEFA Champions League antara Inter Milan melawan Slavia Praha ini dimainkan di Stadion Giuseppe Meazza San Siro. Pertandingannya akan kick off pada Rabu 1 Oktober 2025 jam 2 waktu Indonesia. Inter siap melanjutkan kiprahnya di Liga Champions setelah membuka fase Liga dengan kemenangan meyakinkan dengan skor 2-0 di markas Ajax. Tim besutan Christian Gifu bertekad mempertahankan tren positif saat menjamu Slavia Praha di San Siro. Bagi Inter, laga ini bukan sekedar soal tambahan poin, melainkan juga bagian dari proses bangkit usai awal yang kurang stabil di Serie A. Dua kemenangan beruntun atas Sassuolo dan Cagliari menjadi sinyal bahwa ritme permainan kembali terbentuk. Kini tantangan berikutnya datang di ajang Eropa. Hasil di Amsterdam awal bulan ini menegaskan kualitas finalis musim lalu masih terjaga. Hakan Calhanoglu tampil gemilang dengan 2 assist untuk Marcus Thuram, sekaligus memberi suntikan energi baru bagi skuad Nerazzurri. Catatan 16 laga tak terkalahkan di San Siro pada ajang Liga Champions. 13 diantaranya berakhir dengan kemenangan, menjadi modal berharga. Pertahanan mereka juga kian kokoh dengan sejumlah clean sheet. Meski begitu, Slavia Praha tidak bisa dianggap remeh. Tim asal Ceko itu memang gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Bodo Glimt di matchday pertama, tetapi tetap tampil mengancam dengan 26 percobaan tembakan, rekor baru klub di Eropa. Hanya saja, rekor sejarah tak berpihak pada Slavia. Mereka belum pernah menang di Italia dan masih mencari kemenangan tandang pertama di Liga Champions sejak 2007. Jika Inter tampil sesuai kapasitas, laga ini berpotensi terlalu berat bagi tim tamu. Inter mengusung skuad lengkap. Lautaro Martinez sudah pulih dari cedera punggung dan kembali mencetak gol pada laga akhir pekan lalu. Sang kapten juga memiliki rekor bagus kontra Slavia dengan 2 gol yang pernah ia buat pada pertemuan 2019. Esposito atau Thuram bakal menjadi pilihan lainnya di lini serang. Inter baru 2 kali bertemu dengan Slavia Praha sepanjang sejarah dengan meraih 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Inter meraih 3 kemenangan dan 2 kekalahan dari 5 pertandingan terakhir mereka. Yang menjadi catatan, 3 kemenangan itu diraih di 3 laga terakhir mereka. Artinya ada peningkatan performa dan konsistensi dari laga-laga sebelumnya. Dengan catatan impresif di San Siro dan performa yang semakin konsisten, Inter dipandang terlalu kuat bagi Slavia. Dukungan penuh dari publik tuan rumah serta kualitas skuad bisa menjadi elemen penentu. Slavia mungkin mencoba mengimbangi lewat intensitas serangan, tetapi performa tandang yang kurang meyakinkan di kompetisi Eropa membuat kans mereka minim. Inter diperkirakan akan mengamankan kemenangan kedua di fase Liga itu ya, mudah-mudahan betul lah. Mudah-mudahan menang. Tapi kalau lihat dari susunan pemain tadi, kenapa Acerbi kenapa masih dipasang gitu? Harusnya De Vrij lah yang lebih sering dipasang. Acerbi itu aku sudah kehilangan feeling dengan
dengan Acerbi ya sudah mulai semakin lambat dan ketoknya sudah kehilangan motivasi untuk bermain gitu. Ya kalau menang sih hukumnya wajib ya Inter di sini karena ini lawannya secara kualitas juga memang ada di bawah. Jadi harus menang karena laga-laga setelah ini lawan-lawan Inter itu ngeri-ngeri, ada Liverpool ya kan, Arsenal, dua tim terelit dan terkuat di Inggris saat ini ya di papan atas. Kemudian ada juga ATM yang kemarin menghancurkan Real Madrid. Jadi kalau sampai gagal menang melawan mana itu dari Slavia kok Sparta tadi aku. Slavia Praha itu akan mempersulit langkah mereka untuk lolos ke fase liga tanpa melalui jalur playoff. Jadi mudah-mudahan menang. Ada 3 pertandingan 4 pertandingan yang bisa dimenangkan ya, selain melawan Ajax kemarin sudah berhasil menang, kemudian lawan Slavia, kemudian 2 pertandingan lainnya juga harus dimenangkan, kemudian sisanya mungkin meraih, kalau bisa menang lawan Dortmund, lalu imbang lawan Atletico, syukur-syukur bisa menahan Liverpool atau Arsenal gitu. Jadi ada peluang untuk lolos ke 16 besar melalui jalur langsung, bukan melalui jalur playoff. Masa finalis musim lalu lolosnya harus lewat jalur playoff, kan malu-maluin lah. Oke, itu saja video pembukaan kali ini ya.